Hai, aku Widya. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku first time pergi ke Jepang dari Bali menuju ke Tokyo. Bukan Tokyo deh, ke Sendai. Jadi aku ambil flight direct dari Bali ke Tokyo ke Narita Airport. Itu selama 7 jaman. Nah, sampai di sini itu aku sudah dipesankan agen penjemputan. Jadi di sini tuh ada agen penjemputan gitu. Dan sudah ditentukan di mana lokasi penjemputannya. Nah, aku tuh dijemput. Nah, karena aku langsung ke Sendai untuk check in di hotelnya. Jadi aku dijemput dan hanya dibelikan tiket kereta oleh si agen penjemputan, karena kan belum ngerti juga gimana caranya uh, beli tiket keretanya. Nah, kemudian aku kan nggak ngerti tuh perkeretaan, karena kan kalau dulu pernah naik kereta di Surabaya itu kan lumayan mudah ya. Kita paham kita harus mencari apa dan di mana kita harus diam kayak gitu. Nah, tapi yang ini karena pertama kali kesulitan bahasa dan lain sebagainya. Nah, aku dikasih kereta yang jarak antara satu dan lainnya. Nah, jadi dari Narita ke Sendai Station itu kita harus ngambil dua, nggak tahu sih harus ya, tapi kalau tadi kemarin itu aku dibelikan dua tiket. Jadi kayak tiket lanjutan gitu ya, dari menggunakan Narita Express dari Narita Airport sampai Tokyo Station. Terus dari Tokyo Station sampai ke Sendai Station itu menggunakan Shinkansen. Nah, jadi karena aku nggak ngerti ternyata dan aku nggak tahu ternyata sehetik itu, aku oke-oke aja dikasih waktu yang mepet-mepet. Nah, jadi dari Narita Airport aku disuruh masuk dan turun ke bawah gitu, turun ke bawah. Nah, itu dikasih spare waktu tuh 15 menit. Nah, aku gak ngerti ternyata Narita Express itu adalah dibuatnya adalah Narita Express 12. Jadi itu adalah nama keretanya. Terus ada uh, car 8 gitu ya, car age. Jadi car 8 itu artinya gerbong gitu ternyata kalau di bahasa Indonesia, gerbong. Nah, terus habis itu ada sheetnya. Kalau sheet kan oke lah ya. Nah, ternyata si agen penjemputan itu dia fokusnya ke Narita 12 gitu. Jadi aku pikir Narita 12 artinya Narita Express 12 itu artinya uh, kereta Narita Express gerbong 12. Aku cari dari ujung sampai ujung gak ada yang gerbong 12. Ternyata nama keretanya yang Narita 12. Terus habis itu aku karena aku bingung, akhirnya aku berusaha tanya sama petugas di situ untuk yang ada. Terus ditanyakan mana tiketnya ini gitu. Habis itu dikasih tahu. Ya syukurlah itu 15 menit untuk bingung dan bertanya gitu. Akhirnya aku jalan dan oke, syukur gitu. Terus sampai di Tokyo Station. Nah, aku juga nggak tahu ternyata Tokyo Station sebesar itu. Itu kayak kalau di Bali itu mirip juga kayak airport ya. Jadi benar-benar besar dan tidak hanya satu stasiun tapi banyak sekali stasiun dan banyak sekali kereta yang ada di sana. Nah, abis itu aku bingung. Syukurnya ada teman aku ya. Thanks to Kak Alvin ya. Jadi dikasih tahu caranya adalah kita lihat Shinkansen. Jadi tulisan Shinkansen kita terus cari arahnya. Nah, kebetulan udah ketemu nih Shinkansen. Nah, terus abis itu permasalahannya ada yang
lokasinya tuh ada yang nggak tahu apa, emang aku yang nggak tahu, ada yang nggak pakai apa elevator, ada yang pakai elevator. Nah, jadi aku bawa barang, gila, aku bawa barang naik naik turun, terus habis itu ada yang nggak pakai elevator, terus habis itu aku lari-larian deh juga, karena itu spare waktunya adalah berapa ya, dari 11.14 sampai 11.56, ya lumayan sih spare-nya, cuman karena aku nggak ngerti dan itu bener-bener gede, Tokyo Station tuh bener-bener gede, jadi aku tuh lari-larian untuk cari arah ke Shinkansen gitu. Itu bener-bener pengalaman yang luar biasa ya buat aku. Terus akhirnya sampai di sana aku tuh disuruh cari Hashibuya 57 car 8 gitu. Nah, aku pikir Hashibuya itu apa. Nah, karena tadinya sebelumnya aku udah ngerti itu Sinar itu 12, akhirnya aku cari apa namanya, keretanya tuh. Cuman aku bingung karena waktu itu kayak ada kayak tempat 20 gitu ya. Jadi aku nggak ngerti ada dua jadwalnya. Terus yang pertama tuh dia udah sampai gitu, udah mau berangkat. Nah, aku bingung lah, ini yang mau berangkat aku naik apa gimana kayak gitu. Kita harus tunggu sampai jadwal kita yang masuk. Nah itu, terus menariknya lagi, jadi di sana di setiap uh, kita mau masuk ke train itu ada gambarnya gitu loh, first departure, jadi ada kayak tempat untuk ngantrinya gitu loh. Nah, aku di depan tempat ngantrinya, padahal aku duluan di situ, tapi aku nggak tahu kalau misalnya kita harus ngantri di line itu gitu. Akhirnya aku lihat karena mereka semua berbaris, gimana nih gitu, ternyata harus di dalam line itu. Jadi nanti kalian tuh nggak boleh nunggu di depan keretanya kayak kalau di Indonesia kan kita tinggal nunggu depan keretanya aja di depan gerbongnya. Nanti kalau keretanya datang kita ya udah ayo masuk-masuk gitu. Nah, kalau di sini nggak, ternyata ada line-nya, ada kayak garis dimana kita harus berdiri gitu. Jadi orang yang pertama kali masuk ke kereta itu ada garis awal ya. Nah, itu benar-benar aku ya kan ngulang lagi, pada aku duluan nyampe di sini daripada bapak yang pertama di garis itu. Cuman because I don't know how to come into the train, jadi aku harus come back, jadi aku harus ke belakang gitu. Aku harus ke belakang terus habis itu ngulang gitu. Jadi kayak padahal aku benar-benar aku duluan di sana. Aku makan. Syukurnya kayak aku udah nukerin uang ya, yen. Jadi aku udah nukerin uang. Terus aku karena nggak ngerti pakai mesin-mesin itu, vending machine gitu. Akhirnya aku ke minimarket. Nah, terus habis itu di minimarket itu aku tuh bingung, dia tanya. Jadi di Jepang itu setiap kita belanja di minimarket itu ditanya mau pakai plastik bag nggak gitu. Nah itu terus akhirnya jadi setiap ditanya itu pasti nanya mau plastik bag apa enggak gitu. Jadi kalau kayak di Indonesia kan kita pakai kalau di Bali ya itu kan pakai apa namanya, kayak tas tuh kan. Kalau misalnya di sini masih pakai plastik tapi ditanya mau pakai apa enggak kayak gitu. Nah, singkat cerita akhirnya aku bisa naik ke Shinkansen, terus habis itu sampai di Sendai Station. Nah, Sendai Station itu juga mirip, jadi semua yang gede-gede gitu ya stasiun di Jepang itu kayak airport itu, kayak di Bali kayak di airport ya. Nggak tahu kalau misalnya di luar Bali ya, tapi setahu aku yang kayak gitulah penampakannya kayak airport. Kita harus tahu kemana arah kita, kayak gate-gate itu udah harus tahu kayak gitu. Ya, akhirnya aku sampai deh di Sendai Station. Terus ternyata kalau mau ke hotel aku yang di sini, ini aku hari ini uh, apa namanya, stay-nya di deket deket apa, Konjin itu apa ya station, yang apa ya lupa, pokoknya deket
ada taman gitulah. Nah itu jadi sebenarnya kita bisa jalan kaki, tapi bisa juga ambil subway. Jadi kalau subway di sini itu ternyata KRL gitu, kayak KRL yang bisa apa berpegangan kayak gitu. Ya untuk aku yang pertama kali ke Jepang tuh sungguh new experience ya. Jadi kayak tiap hari tuh orang tuh kejar-kejaran untuk naik gitu, tapi mereka udah tahu di mana mereka harus naik gitu. Ya mungkin segitu aja dulu hari ini sharing. Dan uh, fun fact lagi adalah baru pertama sampai ke Jepang dan ada gempa. Tapi orang-orang di sini nggak ada yang panik. Mungkin karena mereka udah biasa ya. Oke, segitu aja dulu ya. Bye.